Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudari kekasih, siapkan hati pikiranmu, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Jujur menyembah
lagi katakan biar belas kasihan Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Lagi katakan dipenuhi api kemuliaan. Dipenuhi api kemuliaan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan, lewat pujian penyembahan kami yang baru kami naikkan Tuhan kepadamu Tuhan. Kami sangat rindu, kami sangat haus Tuhan, melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan selagi kami masih di dalam bumi, di bumi ini Tuhan. Mari Bapa, sertai kami, Roh Kudus, dimanapun anak-anak Tuhan berada. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Saat ini kami boleh dapat beribadah kepadamu. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan dengan iman, satukan roh kami ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan bilang-bilang. Haleluya. Bagilah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara-saudari kekasih, siapkan hati pikiranmu. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kita. Mari kita naikkan pujian ini bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan dengan iman, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Amin. Engkaulah kuatku. Haleluya Yesus, haleluya. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kembali kami naikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu ya Allah. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Engkau yang memberikan selalu kekuatan Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu juga Tuhan yang akan sebentar kami dengarkan Tuhan, boleh menguatkan kami Tuhan, boleh menyegarkan kami kembali Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami, supaya firman yang tertanam Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu pun Tuhan yang telah Engkau persiapkan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan bagi kami. Tuhan kiranya Engkau rapi dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya pujian penyembahan kami Tuhan belum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan pada hari ini adalah Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apa yang terjadi di dalam dunia dari dulu selalu berubah terus-menerus. Dari waktu-waktu perubahan terus terjadi. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Sebab itu kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah sandaran di dalam hidup kita. Saya ingin melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama
baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kuasa Yesus tidak berubah, Dia tetap sama. Kalau dulu Tuhan yang menyelamatkan kita, kalau dulu Tuhan yang menolong kita, kalau dulu Tuhan yang memberkati kita, maka kuasanya tetap sama buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Orang benar tidak akan pernah goyah. Orang benar imannya tidak akan bergeser, karena dia punya pengharapan yang pasti hanyalah di dalam Yesus Kristus. Menghadapi pandemi, ya, virus corona, banyak orang menjadi bingung. Banyak orang menghadapi ketidakpastian. Ada PHK, ada kerugian, ada kebangkrutan. Orang harus mengisolasi diri. Cara hidup yang baru, cara hidup yang sehat, ya, cara hidup yang bersih. Tentu tidak gampang untuk menyesuaikan. Tetapi bukan hanya kita saja yang mengalami. Semua orang mengalami. Oleh karena itu kita tidak perlu panik. Haleluya, kita tidak perlu kalap. Kita tidak perlu khawatir dan gelisah. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut diombang-ambingkan. Orang yang demikian jangan harap doanya akan dikabulkan. Dia tidak akan menerima satu apapun daripada Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita tetap belajar tenang di dalam segala keadaan. Sebab Tuhanlah yang mengatur segala-galanya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kuasa Yesus tetap sama? Yang pertama yang ingin saya lihat, karena Yesus mau memimpin hidup kita, Tuhan menyertai saya dan saudara. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, saya bacakan. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Kalau Yesus yang memimpin hidup kita, bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi Yesus memimpin kita sampai ke sorga. Puji Tuhan. Dia mempunyai jalannya sendiri. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tapi puji Tuhan, jalan yang Yesus berikan adalah jalan kebenaran. Dan jalan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan berikan kepada kita, adalah jalan yang membawa kepada keselamatan ke dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang beruntung, karena Tuhan sendiri mau menuntun hidup kita. Di dalam Mazmur 77 ayat 21, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba. Luar biasa, Tuhan sendiri mau menuntun hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, kalau Tuhan sendiri yang ada di depan kita, pasti kita tidak akan berbuat kesalahan. Sebab firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran. Sebab itu kita tidak akan pernah salah melangkah kalau kita terus mengikuti semua rencana-rencana Tuhan. Mungkin jalan hidup kita bisa tertutup, jalan hidup kita bisa terhambat, ya. Tetapi Tuhan dapat membuka jalan saya dan saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Jadi kita punya terang di dalam dunia yang gelap. Ada terang firman Tuhan yang menuntun jalan hidup kita. Biarlah kita mau terus dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 14 di situ dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Puji Tuhan. Ada Roh Kudus yang bekerja, Roh Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka ada pertolongan daripada Tuhan yang nyata. Puji Tuhan.
Yang kedua, kita mengetahui kuasa Tuhan Yesus tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Karena Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita dari hari ke hari. Kalau kita bisa terpelihara, itu semua adalah karena pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, landasan daripada firman Tuhan yang ingin saya baca di dalam Mazmur 111 ayatnya yang keempat, situ dikatakan demikian. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Luar biasa. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib, kata firman Tuhan, dijadikannya peringatan. Karena apa? Tuhan itu pengasih dan penyayang. Puji Tuhan. Di dalam ayatnya yang kelima, Mazmur 111, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan sanggup melakukan yang ajaib, yang luar biasa. Mujizat dan pertolongan itu pasti ada di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Karena Tuhan mau memelihara hidup kita. Oleh karena itu, di tengah krisis, di tengah pandemi, banyak orang rugi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Tetapi Tuhanlah yang memberikan rezeki buat kita. Tuhan sanggup memberkati kita dalam segala keadaan. Tuhan tidak terpengaruh atas segala keadaan. Karena Dialah pencipta langit dan bumi. Karena Dialah penguasa satu-satunya. Oleh karena itu, saya ingin melihat lagi satu contoh di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 dan 9. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pada saat itu, firman Tuhan dikatakan demikian, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kepada Elia, seorang hamba Tuhan. Tuhan memelihara Elia, tetapi Tuhan juga memperhatikan seorang janda yang miskin, punya seorang anak perempuan, tidak punya apa-apa, sangat miskin. Janda itu di dalam cerita firman Tuhan itu hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi dia sangat miskin sekali, dia membutuhkan pertolongan. Tetapi datanglah firman Tuhan, dikirimkan seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu berkata, jangan takut, pulanglah, buat seperti yang kukatakan. Akhirnya singkat cerita, kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 17, janda Sarfat ini, dia membuat roti, makanan untuk dihidangkan, diberikan kepada nabi Tuhan. Datanglah firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Datanglah firman Tuhan, dikatakan demikian, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan. Luar biasa. Berkat Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Kalau Tuhan yang memberkati saya dan saudara, kita percaya bahwa ada berkat Tuhan di tengah krisis. Seperti seorang janda, Sarfat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma punya sedikit yang bisa dimakan, tetapi Tuhan memberkati dia. Pada waktu apa? Pada waktu dia taat kepada firman Tuhan dan dia melayani seorang hamba Tuhan. Oleh karena itu, mari di tengah krisis kita tetap melayani Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Tetap taat kepada firman Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Kita mampu mengatasi segala krisis. Kita mampu menang atas segala persoalan, karena Tuhan yang sudah menolong saya dan saudara. Firman Tuhan di dalam Amos 5 ayat 6 dikatakan demikian, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Kita hidup adalah karena kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir selama kita ada di dalam pertolongan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Yang ketiga, kita mengetahui, membuktikan bahwa kuasa Yesus tetap sama. Karena Tuhan mau mengabulkan doa-doa saya dan saudara. Haleluya. Waktu kita berdoa, ini adalah bukan hal yang sia-sia.
Tuhan berkenan kalau kita datang kepada Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7, situ dikatakan demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Di dalam Lukas ayat yang ke-8, 18 ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Jadi kita lihat, kalau kita datang kepada Tuhan, di dalam doa yang perlu kita perhatikan adalah iman dan ketekunan. Doa yang walaupun iman kita sebesar biji sesawi, tetapi kalau kita punya iman kepada Tuhan dan ketekunan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Oleh karena itu, kita yakin bahwa doa-doa kita dikabulkan. Ini membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengatur segala-galanya. Di dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga, di situ dikatakan demikian. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Puji Tuhan. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Oleh karena itu, bukan cuma Tuhan mau menjawab doa saya dan saudara, mengabulkan doa kita, tetapi Tuhan akan menambahkan kekuatan buat saya dan saudara. Luar biasa. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Bukan kekuatan jasmani, kekuatan manusia. Kita ini siapa? Kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa. Itulah kekuatan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, saya simpulkan bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Oleh karena itu, jangan sampai iman kita bergeser. Kita pegang iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Tuhan tetap memelihara hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, karena kita tahu bahwa Tuhan kita tetap berkuasa, Tuhan kita berdaulat atas segala-galanya, mari kita tetap setia, kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap melayani Tuhan. Karena di dalam kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Bahkan Tuhan akan memimpin kita sampai ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, kita mau nyanyikan sebuah lagu, Yesus kemuliaan-Mu.
dalam sorga, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan Engkau disenangkan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami sudah belajar daripada kebenaran firman-Mu bahwa kuasa Tuhan tetap sama. Tuhan Yesus tetap tidak berubah. Sebab itu Engkaulah juru selamat kami, penolong hidup kami. Engkau tetap menyertai hidup kami, khususnya bagi wadah dewasa muda GPDI Kramat. Tuhan semakin memberkati pelayanan ini. Kiranya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Engkau sendiri yang memberkati dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.